Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Media Pemersatu Bangsa bersama saya Sela Agnesia. Tentunya kali ini dengan bertemakan menyikapi pemilu 2024 dengan tetap merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kali ini saya bersama seorang narasumber, yaitu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kuburaya. Ayo, pasti kalian sudah pada tahu nih. Langsung saja dengan Bapak Hermanus, Kepala Bagian Kesbangpol Prof Kalbar ya Pak ya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa. Oh ya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya Pak ya. Ya benar. Oh, Pak, apa kabar Pak Hermanus? Baik-baik ya. Ya. Salam sehat buat kita Salam semua. sehat. Ya Pak, Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pak, apa sih Pak fungsi Kesbangpol itu sendiri terhadap masyarakat, peran penting, peran utamanya gitu? Ya, ini pertanyaan yang tentunya sangat menarik sekali, dan saya tentu berterima kasih kepada TPRI pada hari ini mengundang kami untuk bisa mensosialisasikan berkenaan dengan apa peran Kesbangpol. Iya. Nah, perlu diketahui bahwa Kesbangpol ini merupakan salah satu perangkat daerah ya. Ada di provinsi dan juga ada di kabupaten kota. Tugasnya adalah untuk bagaimana melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Nah, oleh karena itu selain ada di provinsi juga ada di kabupaten kota. Nah, salah satu tugas yang kami lakukan adalah untuk bagaimana kita ingin melakukan pembinaan terhadap ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, yang mungkin sering kita kenal dengan istilah 4 pilar atau 4 konsensus dasar kebangsaan kita. Misalnya tentang Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah salah satu tugas yang kami juga lakukan. Kemudian juga tugas kami adalah untuk bagaimana meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian meningkatkan kerukunan, kemudian juga melaksanakan berkenaan dengan pembinaan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Nah, inilah yang tentu ini saling terkait nanti dengan apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini tentang bagaimana menyikapi pemilu 2024 dalam merajut semangat persatuan kesatuan bangsa. Jadi sangat terkait sekali antara pemilu dan semangat persatuan dengan tugas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa. Ya baik, Pak, bagaimana sih Pak peran Kesbangpol terhadap dinamika perpolitikan di media sosial? Kan mulai dari sekarang udah mulai terasa nih Pak riak-riaknya. Peran Kesbangpol dalam menyikapi tentang bagaimana perpolitikan ya, di media terutama sosial. di media-media sosial, tentu ini sangat penting sekali untuk selalu kami lakukan. Kami tidak hanya artinya melaksanakan berbagai pendidikan politik yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya, untuk memberikan pencerdasan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat di dalam kehidupan berpolitik. Tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti kami melaksanakan FGD, workshop, seminar, dialog, dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini harus kami akui juga masih kami lakukan, tapi kita memang harus menyesuaikan sekarang di era digital saat ini. Kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik dengan memanfaatkan keberadaan media-media sosial. Nah, hasil-hasil dari kegiatan yang kami lakukan dalam bentuk pendidikan politik tadi, ini juga selalu kami publish lewat media-media sosial Kesbangpol, apakah melalui Facebook, nah Twitter, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan juga kita publish lewat website Kesbangpol supaya masyarakat bisa memahami apa yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol. Tentunya dalam rangka untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat kita semakin memahami kan apa yang disebut dengan politik, apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari tugas kita sebagai warga negara. Nah, berbagai kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan. Antara lain juga kita bagaimana memanfaatkan media sosial. Kita juga melakukan juga kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan talk show, dengan juga bekerja sama dengan beberapa saluran televisi swasta, dan ini juga kita siarkan secara langsung, secara live streaming. Kemudian kita juga publish lewat media-media sosial sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk misalnya lomba TikTok
ya untuk Oh, bagaimana ada juga Pak lomba TikTok. ada lomba TikTok tentang bagaimana meningkatkan semangat nasionalisme kita, rasa cinta kepada tanah air. Nah, agar masyarakat kita ini semakin memahami bahwa sikap nasionalisme ini memang harus selalu kita junjung tinggi Iya. sebagai sebuah bangsa, ya, agar kita tidak menghilangkan identitas kita. Nah, ini selalu kami lakukan, termasuk kami juga melakukan misalnya pembuatan video-video pendek untuk memberikan pesan-pesan damai kepada masyarakat kita, terutama dalam memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, inilah peran-peran yang sudah kami lakukan dengan bagaimana kami melakukan dengan menyesuaikan sekali lagi pemanfaatan teknologi informasi dan tentu mempublikasikannya lewat media-media sosial yang ada. Iya, baik. Itu kayak membuat video di TikTok apa segala kayak di untuk mensosialisasikan persatuan dan kebangsaan dalam menyikapi pemilu 2024 ini, Pak. Ada nggak sih kayak buat kayak apa ya? Buat video-video pendek ataupun program-program khusus tentunya untuk menggalakkan kepada masyarakat bahwa agar demokrasi kali ini berjalan dengan baik dan lancar dan tetap masyarakat tuh sadar akan persatuan dan kesatuan tanpa memecah belahkan masyarakat gitu, Pak. Ya, itu Ada nggak kayak sudah menjadi program kami Sudah. di Kesbangpol untuk tahun 2023 tentu seterusnya, ya. Kami sudah sekali lagi selain melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan politik dalam bentuk konvensional tadi, misalnya seminar, workshop, ini juga tetap terus kami lakukan. Namun demikian kami juga sudah melakukan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya kita kemas secara lebih menarik. Kita membuat video-video pendek, ya, kontennya itu tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa sih pemilu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan kami bekerja sama dengan para mahasiswa-mahasiswi yang kebetulan mereka magang, ya, di kantor Kesbangpol. Nah, kami ajak mereka supaya mereka juga bisa berperan, berkontribusi. Nah, bagaimana peran mahasiswa ini kami rangkul sebagai bagian dari masyarakat mereka, sehingga lebih mudah dalam memberikan juga himbauan edukasi kepada masyarakat. Nah, konten-konten video tentang bagaimana pendidikan politik ini kami kemudian publish lewat media-media sosial kami. Nanti bisa dilihat di website, di media-media sosial Kesbangpol. Nah, bagaimana keterlibatan juga para mahasiswa yang kebetulan mereka magang di kantor kami, tapi kita ajak mereka untuk bersama-sama memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama dalam rangka untuk bagaimana menyukseskan pemilu, sekaligus juga bagaimana kita ingin menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini sebagai sebuah hal yang tentunya tidak bisa ditawar-tawar. Iya, benar. Bagaimana pemilu ini harus mampu kita jalankan dengan baik, dengan tetap artinya menjaga semangat kekompakan kita sebagai bagian dari anak bangsa. Persatuan dan kesatuan ini sebuah hal yang memang harus tetap kita junjung tinggi dan kita upayakan untuk kita wujudkan. Baik. Wah, berarti tugas Kesbangpol ini benar-benar ibaratkannya harus tetap menjadi yin dan yang di tengah-tengah masyarakat, ya Pak, ya. Iya, apalagi dengan cara merangkul mahasiswa tadi itu menurut saya, ya, mahasiswa itu kan benar-benar yang lagi on fire-nya, Pak. Iya. Jadi ibaratnya ketika mereka juga sendiri sudah paham tugas mereka apa, kalau mereka juga dirangkul dan diajak, tentunya mereka diharapkan bisa menjadi pendingin masyarakat dan bisa memberikan edukasi juga terhadap masyarakat yang masih belum paham. Iya, betul. Terus Pak, bagaimana sih Pak kerjasama atau sinergisitas yang dilakukan dengan satker lain, misalkannya TNI, Polri atau Cyber TNI Polri dan Bawaslu, Pak? Kesbangpol tentu di dalam rangka bagaimana kita ingin menyukseskan pemilu serentak tahun 2024, termasuk juga pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Tentu sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi. Ini sebuah hal yang tidak bisa kita hindarkan. Bahkan kita harapkan dengan sinergi seperti ini akan mampu artinya mewujudkan bagaimana pemilu yang lebih baik
pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sehingga kami memang tentunya sudah melakukan juga bagaimana koordinasi kami dengan TNI Polri yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, menjaga stabilitas. Nah, dalam berbagai kesempatan ketika kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, kami juga selalu mengikutsertakan TNI, Polri untuk mereka juga bisa memberikan pendidikan politik, tentu sesuai dengan peran masing-masing. Iya, benar Pak. Nah, kemudian dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, nah kami juga seperti itu. Artinya kami saling mengisi, saling melengkapi. Ketika kami melaksanakan kegiatan tentang pendidikan politik, kami juga selalu menghadirkan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Nah, sebaliknya juga ketika KPU, Bawaslu melaksanakan kegiatan, mereka juga biasanya tetap akan mengundang Kesbangpol, sehingga kita bisa menyamakan persepsi, kita juga artinya bisa menyatukan langkah kita. Iya, satu tujuan lah ya Pak. Untuk bagaimana kita bersama-sama mewujudkan pemilu serentak yang lebih baik ke depannya. Apa benda ni? Macam payung. Banyak gitu. Alah, penasaran apa benda ini nih? Tanya siapa ya? Ada cowok-cowok tu. Abang-abang. Tanya-tanya je lah. Abang! Bang. Buat nanya ni. Apa dah benda-benda itu tu bang? Apa sih? Yang mana makcik? Yang itu tu bang, yang bendanya besar, terbuka macam payung tu. Itu tu. Itu situ Apa namanya bang? Penasaran saya ni. Kok banyak gitu bang? Berguna tak? Bisa ngasilkan duit tak? Apa barang ni? Bisa tak tolongkan jelaskan sama saya ni? Tolonglah Pak, jelaskan sama saya apa ni? Oh ya makcik, ini namanya parabola. Kita menangkap siaran dari satelit atau nama lainnya downlink. Nah, biar kita bisa menangkap siaran-siaran TVRI yang dari Jakarta. Kemudian kita pancarkan lagi lewat pemancar kita. Nah, ini ada beberapa payung kita makcik karena ada beberapa TV swasta yang menumpang di MUK kita, dan juga ada TVRI nasional juga dan beberapa siaran TVRI juga. Dari sini. Iya betul. Terus kemana lagi? Nah, dan payung-payung parabola ini itu dihubungkan lagi ke dalam. Dalam. Iya, ada perangkat-perangkatnya di sana. Saya boleh lihat? Boleh, mari makcik, ayo. Duluan lah, kan saya tak tahu jalan. Ayo, makcik, ikut saya makcik, masuk. Nah, dari yang dari luar tadi makcik itu dihubungkan ke perangkat-perangkat di sini. Ya, dari parabola dia ke IRD dulu untuk menangkap sinyal satelit. Habis itu baru dia masuk ke MUK. Ini MUK-nya. MUK-nya. Iya, diproses. Baru nanti dia dipancarkan lewat terestrial kita. Barulah masyarakat bisa nonton. Jadi ini TV digital. Ya, udah digital. Keren, mantap ya. Iya, Artinya TVRI juga menyediakan jasa menyewakan MUK ini. Betul. Jadi langsung kalau TVRI ya kalau mau siaran digital. Jadi kalau kita nak sewa nih TV-TV swasta nak sewa, kontak kemana? Itu ada ke Jakarta. Nah, jadi mereka harus kontrak dulu ke Jakarta. Nah, nanti Jakarta atau kita dengan nama PU pengembangan usaha. Nah, baru mereka nanti bisa apakah bisa menerima kontrak tersebut apa tidak. Mantap. Betul. Makasih Pak, makasih. Ya Allah, akhirnya saya bisa nonton siaran digital gara-gara benda ini yang ada di TVRI. Oh, mantap. Nah, Pak, artinya bagi TV swasta yang mau bersiaran digital di Kalimantan Barat bisa ngontak TVRI Kalimantan Barat sekarang, kan? Segera ya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Media Pemersatu Bangsa. Anda masih ada nih, penasaran kan pertanyaan yang tadi saya tanya ke Bapak, masih belum tuntas nih, langsung aja. Pak, kalau nasionalis itu menurut Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Boleh Bapak jelaskan dari berbagai sisi. Ya, jadi berbicara tentang nasionalisme sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini sebuah hal yang sering kita dengar. Iya. Hanya mungkin masih banyak kita yang belum mempraktekkan ya, yang disebut dengan bagaimana sikap nasionalis itu. Yeah. Nah, nasionalis ini kan tentu kita juga sering mendengar nasionalisme ya dan lain sebagainya. Ini sebuah paham kebangsaan sebenarnya yang didasarkan kepada persamaan nasib dan hal-hal lainnya dalam upaya untuk bagaimana ingin mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu berbicara tentang nasionalisme tentu tidak terlepas dari bagaimana paham, sikap, dan nilai-nilai ini mampu diwujudkan oleh setiap warga negara untuk bagaimana ingin memberikan yang terbaik ya bagi sebuah negara itu. Nah, salah satu bentuk konkret yang dimaksud dengan nasionalisme ini adalah bagaimana kita misalnya memiliki rasa cinta kepada tanah air, bagaimana kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana kita artinya tetap melestarikan ya nilai-nilai budaya yang ada pada sebuah bangsa, tentu bangsa Indonesia. Di dalam diri sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita tetap memupuk semangat persatuan kesatuan. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan yang disebut dengan nasionalisme. Nah, oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini sangat memang penting untuk dimiliki, kemudian perlu untuk dilakukan oleh setiap warga negara, terutama dalam upaya untuk bagaimana kita ingin memperkokoh semangat persatuan kesatuan bangsa, apalagi menjelang pemilu serentak tahun 2024. Nah, di dalam pemilu ini kan biasanya akan banyak sekali gesekan-gesekan, bahkan kita harapkan ya tidak ada konflik lah ya, karena bagaimanapun sekali lagi pemilu ini kan sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah sistem yang ini sebuah hal yang harus dilakukan dengan baik oleh setiap negara yang mengandung sistem demokrasi, agar pemilu ini bisa menghantarkan terpilihnya ya, para wakil-wakil rakyat kita, para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan melaksanakan tentunya amanah ya untuk bagaimana membawa bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Jadi benar-benar harus, ibaratnya masyarakat juga harus jeli dalam memilih seorang pemimpin yang tentunya harus memiliki jiwa nasionalis yang kuat, sehingga mereka juga tentunya sadar bukan tentang negara aja tapi dengan masyarakatnya ya Pak ya. Siap. Terus Pak, apa menurut Bapak itu sangat penting untuk dimiliki setiap politisi dalam menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di pemilu nanti atau ke depannya? Penting nggak sih? Ya, yang pertama tentu bagi setiap para politisi ketika mereka akan bertarung nantinya di dalam pemilu, tentu harus mengedepankan bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya, kan? Tentu ini yang harus betul-betul dimiliki. Artinya ketika mereka harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, harus menghilangkan sikap ego, harus menghilangkan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Nah, kemudian juga tentu kita harapkan mereka harus mengedepankan bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang baik, bagaimana menerapkan kompetisi di dalam pemilu nanti. Ya, kompetisi yang beretika ya, yang berbudaya, bagaimana mereka menghindarkan ya, hal-hal yang berkenaan dengan money politik. Jadi jangan dalam arti mereka ingin terpilih tapi menghalalkan segala cara. Benar. Nah, ini yang saya pikir harus betul-betul dihindarkan oleh semua para politisi. Jadilah para politisi yang baik ketika mereka mungkin turun kepada masyarakat untuk minta dukungan. Nah, lakukanlah dengan cara-cara yang betul-betul yang tidak dilarang ya. Artinya jangan sampai mereka meminta kepada masyarakat untuk memilih tapi dengan membayar. Ya, ini yang disebut dengan bagaimana mereka menggunakan
cara-cara yang disebut dengan money politik. Iya. Ada nggak sih Pak kayak peran Kesbangpol terhadap calon-calon yang mau naik ini, calon-calon pemimpin yang mau naik ini terhadap hal-hal seperti itu, misalnya terhadap calon-calon yang masih nakal, yang menyalahgunakan kayak tadi Bapak bilang money politik tadi. Peran Kesbangpol terhadap orang-orang yang masih belum ada kesadaran untuk menjalankan pemilu dengan baik dan benar tanpa money politik tuh ada nggak sih peran Kesbangpol tuh Pak? Peran Kesbangpol pasti ada, ya. Saya pikir ini sebuah hal yang tentu juga selalu kita ingatkan. Bagaimana ya, Menghimbau terutama mulai dari partai-partai politik, ya. Kan partai-partai politik yang mencalonkan mereka, ya, para calon-calon atau para politisi yang akan maju di dalam pemilu pada tahun 2024 khususnya. Nah, kita berharap partai politik ini bisa melakukan rekrutmen dan seleksi secara ketat. Artinya pilihlah para calon-calon yang betul-betul yang memiliki integritas, yang memiliki rekam jejak atau track record yang baik, ya. Nah, tapi sekali lagi semua kita serahkan kepada partai politik untuk bisa menjaring dan menyaring para figur-figur yang terbaik. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, kita harapkan para calon-calon tadi yang sudah diusulkan oleh partai politik yang akan berkompetisi, kita harapkan juga bisa mengedepankan, bisa melaksanakan cara-cara, ya, yang baik. Nah, bagaimana mereka tidak melakukan segala cara untuk bisa dipilih, misalnya dengan menggunakan cara-cara money politik dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan mereka betul-betul memberikan cara-cara yang cerdas kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa dipilih, tapi dengan menawarkan ide-ide, gagasan dan konsep-konsep untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada masyarakat, bukan dengan cara ya memberikan uang kepada masyarakat untuk dipilih. Nah, cara-cara seperti ini saya pikir ya memang harus kita hindarkan, terutama oleh siapapun nanti yang akan maju di dalam pemilu tahun 2024. Dan sekali lagi tentu kami Kesbangpol juga bersama-sama tentunya dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, ya, yang tentu memiliki juga peran untuk bagaimana artinya kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai macam praktek-praktek yang memang ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh baik itu partai politik maupun juga oleh para calon-calon yang akan berkompetisi di dalam pemilu serentak 2024. Baik. Nah, baik, begitulah pemirsa. Dengan masyarakat yang heterogen, Kesbangpol ini memiliki tugas yang penting untuk sebagai penyeimbang, seolah-olah ini yin dan yang dalam pemilu 2024 nanti, sehingga berjalan dengan baik dan jangan sampai menjadi pemilu 2024 ini terpecah belah ya Pak ya. Dan saya juga pribadi berharap semoga aja pemilu tahun 2024 ini benar-benar bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya tadi ya Pak yang kita bahas tadi money politik. Ya baiklah pemirsa, sekian untuk pertemuan saya pada hari ini tentang pembahasan menyikapi pemilu 2024 dengan tetap merajut persatuan dan persatuan kebangsaan dengan Pak Hermanus. Saya Sheila Agnesia pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.